Aceh nggak maju-maju. Gimana mau maju kalau pemerintahnya koruptor? Jadi kini saudaraku ada video tiktoker yang rame banget nih. Namanya Rahma, dia dari Aceh. Nah di video itu Rahma lagi ngomongin tentang dana otonomi khusus yang diberikan sama pemerintah pusat ke Aceh tiap tahun. Tapi kok ya sampai sekarang Aceh masih jadi daerah termiskin di Sumatera ya? Belum lagi pemerintah tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Jangan tanya sama kami mana bukti yang kami korupsi. Karena kami nggak ngerekam saat kalian makan uang rakyat. Cukup tunjukkan kepada kami saja. Rakyat Aceh bisa kita makmurkan dengan APBD yang sangat luar biasa, ditambah lagi dana Otsus ya. Kalau pemerintah daerah bagus, kalau pemerintah daerahnya jujur, maka tidak mungkin ada rakyat yang berkowar-kowar mengibarkan bendera bintang bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang warga Aceh yang akhirnya buka suara. Setelah sekian lama pemerintah yang selalu disalahkan oleh oknum-oknum warga Aceh dan juga jurnalis serta konten kreator penyembah hoax ya. Akhirnya satu persatu warga Aceh menyampaikan fakta dan kebenaran di lapangan. Sejatinya, warga Aceh sudah mengerti dan tahu bahwa dana Otsus yang diberikan oleh pemerintah Indonesia ke Aceh setiap tahun selama bertahun-tahun sangatlah besar ya. Tetapi faktanya Aceh hingga kini masih menjadi wilayah termiskin nomor 3 di Sumatera ya. Dia pun dengan terang-terangan membongkar kedok para pejabat, oknum pejabat lebih tepatnya di daerah. Apa kalian ya? Paham kan ya? Makanya kenapa warga Aceh ya merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat? Karena ternyata memang ada oknum-oknum di daerah yang suka bermain-main rupanya ya. Dan ini bukan saya loh ya yang ngomong, tapi warga Aceh sendiri. Bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Aceh nggak maju-maju. Gimana mau maju kalau pemerintahnya koruptor? Jadi kini saudaraku ada video tiktoker yang rame banget nih. Namanya Rahma, dia dari Aceh. Nah di video itu Rahma lagi ngomongin tentang dana otonomi khusus yang diberikan sama pemerintah pusat ke Aceh tiap tahun. Tapi kok ya sampai sekarang Aceh masih jadi daerah termiskin di Sumatera ya? Well, di video itu Rahma ngebahas tentang kenapa provinsi Aceh nggak maju-maju ya. Dia juga nanya-nanya tentang dana Otsus Aceh yang katanya nih udah diatur dengan baik dan benar. Tapi kok masyarakat Aceh nggak merasakan manfaatnya ya? Rahma juga bilang kalau misalnya pemerintah Aceh ngatur dana Otsus dengan benar, nggak mungkin Aceh jadi provinsi termiskin di Sumatera kan? Terus dia juga bilang kalau Aceh punya predikat buruk sebagai provinsi ke-13 terkorup di Indonesia. Belum lagi pemerintah tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Jangan tanya sama kami mana bukti yang kami korupsi. Karena kami nggak ngerekam saat kalian makan uang rakyat. Cukup tunjukkan kepada kami saja. Mana buktinya? Karena kami tidak merekam saat Anda memakan uang rakyat. Waduh, itu sebuah closing statement yang sangat menohok begitu ya, yang disampaikan oleh konten kreator barusan ya, atau mungkin netizen lah gitu ya, yang besar kemungkinan
berasal dari Aceh ya, dari provinsi Aceh. Tidak jelas dari Kabupaten Aceh bagian mana ya. Yang jelas tadi kita dengar bareng-bareng bahwa ternyata dugaan banyak netizen selama ini yang menyebut bahwa coba itu diaudit, coba itu diawasi pejabat-pejabat di daerah. Ternyata ya warga Aceh sendiri sudah banyak yang ngeh, yang mengerti, yang percaya bahwa sepertinya ya memang oknum-oknum di daerah itu banyak yang bermain. Karena dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat itu nggak sedikit loh. Tapi kenapa kok sampai saat ini wilayah Aceh itu masih menjadi wilayah termiskin nomor 3 di Sumatera? Itu kan kayak gimana gitu ya kan? Aduh, lanjut. Gubernur Aceh ya, Pak Prabowo kucurkan dana untuk Aceh 8 triliun dan tambahan 2 triliun untuk mantan kombatan GAM. Netizen, tapi anehnya rakyat Aceh masih saja hujat Prabowo. Nah ini yang menarik, yang harus diungkap. Kenapa mereka masih tetap saja ya mencaci, memaki, ya kan, menghujat, menyerang pemerintah Prabowo dalam hal ini saat ini ya sebagai seorang presiden. Sementara saat ini saja, tahun ini saja ada 8 triliun dana otsus ke Aceh ya, dan 2 triliun untuk mantan kombatan GAM. Yang jadi pertanyaan, emang ada berapa sih mantan kombatan GAM itu? 1000, 2000, 3000? Hah? Coba bayangin. 2 triliun, 8 triliun untuk warga Aceh gitu ya. Otonomi khusus warga Aceh, anggap saja 5,4 juta kemarin saya dengar ya. 5,4 juta jiwa maksudnya, dapat 8 triliun. Nah, kombatan GAM yang saya yakin tidak ada 1% dari masyarakat Aceh mendapatkan 2 triliun. Masih aja disalah-salahin ya. Jokowi sudah membangun jalan tol di sana, padahal Jokowi kalah pada saat Pilpres di sana. Prabowo juga kalah, tapi tetap aja Prabowo yang disalahkan. Pemerintah pusat yang selalu dikambing hitamkan. Lanjut. Bapak. Tengkul. Tengkul. Bem, yang maju Bem. Pak, komentar dulu Pak. Bang, gimana Bang? Dengar ada komentar buat warga di Aceh Bang. Itu Subatu berapa sekarang? Bang Ijir, ada komentar Bang? Bekas petinggi Gerakan Aceh Merdeka atau GAM Izil Azhar ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi penerimaan gratifikasi dalam proyek pembangunan infrastruktur di Aceh. Izil berperan sebagai perantara PT Nindya Karta, Heru Laksono dan Zainuddin Hamid sebagai pemberi suap kepada Gubernur Aceh saat itu Irwandi Yusuf. Izil memberikan uang suap secara bertahap dari tahun 2008 sampai dengan 2011 dengan nominal bervariasi, mulai dari 10 juta rupiah sampai dengan 3 miliar rupiah. Hingga total berjumlah 32,4 miliar rupiah. Iya. Izil Azhar, buron KPK sejak 2018 ditahan KPK Rabu malam ya. Ini adalah sebuah video yang diambil oleh teman-teman jurnalis pada tanggal 25 bulan 1 2023 lalu ya. Jadi beberapa ya sekitar 2 tahun yang lalu lah ya.
Jejak digital Panglima GAM korupsi bersama Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Ini adalah teks yang terpampang di badan videonya, bukan apa kata saya, tetapi ini adalah ya kata netizen, ya kan, kata jurnalis. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Apakah yang disampaikan oleh netizen di bagian depan tadi, warga Aceh, bahwa sebetulnya ya banyak oknum-oknum pejabat di daerah yang bermain-main sehingga anggaran yang tidak kecil dari pemerintah pusat ke Aceh itu akhirnya nggak tahu dipakai apa, ya. Implikasinya apa? Dampaknya rakyat Aceh sampai saat ini masih masuk kategori wilayah termiskin nomor 3 se-Sumatera. Waduh, lanjut. Aceh provinsi yang beda dari provinsi yang lain. Aceh mendapatkan dana Oksus ya. Kurang lebih 4 triliun, dan dana di luar Oksus ada 2 triliun. Penduduk kita kurang lebih 5 juta. Padahal kalau kita hitung-hitungkan bisa mendapatkan 4 juta per kepala. Tetapi pertanyaan saya, kemana uang itu? Ya. Sampai hari ini masih banyak masyarakat Aceh hidup di garis kemiskinan, termasuk saya. Makanya saya jadi tukang rujak di Jakarta. Jadi saya ingin menyumbang pola berpikir. Ayo rakyat Aceh, jangan tahu cuman kritik pemerintah pusat, sedangkan pemerintah kita sendiri kita diam-diam saja. Tidak boleh dalam pikiran. Selagi kita terus menggebu-gebu untuk mengkritik pemerintah pusat, maka pemerintah daerah akan membodohin kita. Mulai sekarang, saya nyumbang pemikiran saya buat kalian. Kawal semua dana Oksus. Salam isi otak dari Lukman, si tukang rujak yang ada di Jakarta. Teman-teman, di video kali ini saya mencoba untuk menjawab komentar-komentar kalian, terutama non Aceh. Sering kalian berkomentar di video saya, Bang, kalau Aceh merdeka, apakah Aceh bisa kaya? Jawabannya bisa. Kalau pemerintah bagus. Tetapi kalau pemerintah mempunyai hati seperti Fir'aun, waduh, Aceh bisa tenggelam. Ya. Padahal secara pikiran, ini pikiran saya sebagai tukang rujak, tanpa merdeka, rakyat Aceh bisa kita makmurkan dengan APBD yang sangat luar biasa, ditambah lagi dana Oksus. Ya. Kalau pemerintah daerah bagus, kalau pemerintah daerahnya jujur, maka tidak mungkin ada rakyat yang berkowar-kowar mengibarkan bendera bintang bulan. Saya meyakini betul bahwasanya orang yang teriak-teriak merdeka, orang yang tidak dikasih jabatan apa-apa. Sekarang coba teman-teman lihat, gubernur tidak teriak merdeka, bupati tidak teriak merdeka, camat tidak teriak merdeka, RT RW tidak teriak merdeka. Artinya apa? Mereka dapat uangnya banyak. Yang teriak merdeka adalah rakyat-rakyat yang kelaparan, rakyat-rakyat yang kehausan, rakyat-rakyat yang tidak mendapatkan keadilan, rakyat-rakyat yang masih banyak hidup di garis kemiskinan. Padahal kita tahu APBD kita dikelola 70% sendiri. Betul. Dan ditambah lagi dengan dana Oksus. Tetapi kenapa Aceh menjadi salah satu provinsi termiskin? Salam isi otak dari tukang rujak. Kalau suka jangan lupa di follow biar saya tambah semangat buat video. Karena yang banyak mendukung isi otak saya adalah orang-orang yang non Aceh. Benar bang, hitung aja dana Oksus berapa, jumlah penduduk Aceh berapa. Kaya loh bang, kalau pemimpin Aceh jujur. Kalau jujur, tetapi yang namanya pemimpin tidak ada yang jujur. Maka dari itu saya mau ajak teman-teman saudara-saudara yang ada di Aceh, coba kita kawal APBD kita, coba kita kawal Oksus yang diberikan pemerintah buat daerah istimewa. Siapa lagi kalau bukan Aceh? Ya kan? Memang kalau jalan pikiran mengatakan setiap
pemimpin wajib kita curigai karena kita bayar dia untuk bekerja. Kalau dia tidak mau dicurigain, turun kau biar aku yang gantiin. Begitu jalan pikiran. Teman-teman, saya juga mendengar bahwasanya tahun 2026 dana Oksus akan dicairkan 8 triliun. Termasuk diberikan buat kombatan GAM 2 triliun. Jalan pikiran saya mengatakan bahwasanya rakyat Aceh yang menggaungkan kemerdekaan, tapi pejabat-pejabat sialan yang merasa kenikmatan. Memang saya jarang sekali konten pakai bahasa Aceh supaya rakyat Indonesia semua tahu isi otak Lukman. Jadi saudara-saudaraku yang suka dengan konten-konten saya, jangan lupa di follow biar saya tambah semangat buat video. Kalau kalian juga ingin bertanya tentang arti bahasa Aceh yang sering digaungkan sama rakyat Aceh, silahkan kalian masuk ke live streaming saya, lalu kalian bertanya kepada saya, maka saya akan mencoba untuk mengartikannya. Salam isi otak dari Lukman, si tukang rujak yang selalu mukanya glowing. Nah, ya, kalau saya simpulkan pernyataan netizen barusan dalam 3 video yang berbeda, ya kalau saya simpulkan gitu ya, bahwa tidak ada yang namanya pejabat itu bersih dimanapun itu, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Yang namanya pejabat baik, pejabat jujur itu mungkin hanya ada dalam dongeng, ya, termasuk juga di Serambi Mekah, ya, yang katanya menerapkan syariat Islam, hukum Islam, rajam dan lain sebagainya. Tetapi faktanya apa yang disampaikan oleh netizen barusan yang sepertinya merupakan warga Aceh, bahwa ya jangankan di Aceh gitu ya, di Mekah saja ya juga pasti ada pejabat-pejabat yang tidak baik, ya. Jadi dana otonomi khusus, ya, otonomi daerah khusus untuk Aceh yang tidak sedikit itu mungkin saja tidak semua itu digunakan untuk membangun Aceh, ya. Mungkin sebagian juga masuk kantong pribadi para pejabatnya, dan sebagian lagi digunakan sebagai dana abadi karaoke di Medan. Siapa tahu, ini kan saya menduga, kan saya nggak menuduh, ya. Lanjut. Kenapa sampai hari ini Presiden Prabowo tidak menetapkan banjir yang menimpa tiga provinsi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, ditetapkan sebagai bencana nasional sampai detik ini? Kenapa? Karena kalau mereka tetapkan sebagai bencana nasional dan kemudian bantuan internasional masuk, para jurnalis internasional masuk sebagainya, maka akan terbongkar skandal kebijakan yang terjadi di negeri ini. Jadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh penguasa di dalam menghancurkan merusak hutan, kemudian merusak ekosistem yang ada di sana, itu akan terbongkar semuanya, Pak sekalian. Makanya kenapa Prabowo tidak menetapkan bencana nasional di Aceh? Karena dia tahu kalau ditetapkan bencana nasional akan masuk itu relawan-relawan asing ke Indonesia, dan akan terbongkar nanti apa sebenarnya yang terjadi di Sumatera. Woi, berapi-api kali, Pak. Kayak macam yang paling tahu aja, kayak yang paling ngerti aja. Ngerti nggak itu? Udah lihat nggak itu video-video sebelumnya tadi? Jangan cuma menyalahkan pemerintah pusat, ya. Karena zaman otonomi daerah, ya, itu penghasilan dari daerah itu dikembalikan sebagian besar ke daerah. Jadi kalau misalnya di Aceh ada pembalakan hutan liar dan lain sebagainya, jangan melulu yang disalahkan pemerintah pusat, ya. Coba itu tanyakan ke pemerintah daerah, pejabat-pejabat di daerah. Itu tadi sudah dibahas di bagian depan, ya. Aduh, gimana ustadz macam kayak gini? Ustadz apa sutat sih sebetulnya? Lanjut. Ya, di era kepemimpinan siapa hutan dan lingkungan kita paling parah habis? SBY. Bang, orang sana menunggu abang menjawabnya itu Jokowi, bukan SBY. Abang nggak boleh menjawab itu terlalu jujur, Bang. Nggak boleh. Karena banyak orang yang sedang menunggu abang mengeluarkan jawaban Jokowi. Itu yang mereka tunggu-tunggu, Bang. Ini malah abang keluarkan jawaban jujur.
ya mengecewakan beberapa pihak dong. Harusnya abang tahulah jawaban yang diimpi-impikan oleh mereka-mereka sana. Mereka memimpikan jawaban abang itu Jokowi. Udah, titik. Nah, gimana tuh? Seolah-olah si Suta tadi kan sedang menyindir Jokowi gitu ya, Prabowo dan Jokowi sebagai biang kerok kerusakan hutan di negeri ini, termasuk di Aceh. Tapi apa yang disampaikan oleh narasumber dalam podcast barusan? Bukan di zamannya Prabowo, juga bukan di zamannya Jokowi, tapi sebelum zaman Jokowi. Paham kalian? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.